Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asfiyuhu min khairi khalqihi wa khaliluhu balagha risalah wa adal amanah wa nasaha al-ummah wa jahadu fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa makana minal musyrikin. Ma'asyiral muslimin muslimat, usini wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Kama qala ta'ala bi qawlihi wa na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma karena Al-Quran sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu alaihi ma minasyahidin. Masyarakat muslimin muslimat, jamaah salat subuh, jamaah majlis ba'da subuh, fa insyaallah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, monggo ingkang sepindah sarengan moderaken boten kesupen tansah mendoaken raos syukur alhamdulillahirabbil alamin. Doa dalam Allah Subhanahu wa taala alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Mugi sedaya nikmat dengan kaparingan oleh Allah Subhanahu wa taala tatimmus shalihat menika dados wasilah penyempurna kesalehan, ketaatan, ta'abbud ibadah kula panjenengan sedaya dhateng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biiznillah wonten kanjeng menika pada subuh yaumul ahad Allah Subhanahu wa taala paring nikmat sehat, insyaallah sehat jasad dan ruhan. Sehat jasadianipun ingkang teges badanipun sehat. Alhamdulillah kita bangun kemudian bersiap bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Lajeng sehat ruhan, ruhiyahipun Allah kasih kepareng paring nikmat iman wal Islam. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau riyen para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, sahabatipun Rasulullah menika dengan kondisi yang jauh, kita hari ini itu jauh lebih nyaman dibandingkan mereka dahulu semuanya. Dalam bab apapun dalam kehidupan ini, para sahabat bahkan Rasulullah juga dengan segala ujiannya yang paling berat dari Allah SWT kehidupannya, bahkan tempat tinggalnya Rasulullah SAW, dengan Persia yang sekarang jadi makam beliau itu dulu tidak lebih dari 4x4 meter. Jadi ini tuh sami kali kira-kira di kamarnya panjenengan. Itu Rasulullah SAW yang mulia. Kemudian yang diagem Nabi yang dipakai Rasulullah itu beliau meninggalkan 2 setel pakaian. Itu Nabi ya. 2 setel pakaian. Apalagi kemudian yang dimakan beliau. Ya. Tidak jarang beliau itu ketika pulang, dalam riwayat itu panggil kalian Ummul Mukminin Aisyah, hal indaki syai' ya Aisyah. Pulang kok pada surut ya. Tanya ya Aisyah, ada apa di rumah? Maksudnya pun ini sarapannya pun cepat nopo dereng, sudah siap belum nih sarapannya? Tidak ada apa-apa ya sebetulnya. Tidak ada apa-apa. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, ya, hari ini saya berpuasa. Nama coba tempat tinggalnya yang dipakai pakaiannya
makanan beliau dengan sangat sederhana itu, dan itu potret sahabat yang lain juga seperti itu. Tapi Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika turun ayat tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, tsumma dan sesungguhnya kelak, latus'alunna kalian itu akan ditanya oleh Allah. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala yauma idzin, wonten yaumul hisab, wonten hari perhitungan. Ketika seorang hamba ini atas nikmat Allah yang diberikan Allah kepada kita, apapun bentuknya, besar kecilnya, kesemuanya, bahkan kehidupan kita ini, kesan melupakan semua nikmat saking Allah Subhanahu wa taala, ini kok kelak akan ditanya oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban. Anin na'im, atas nikmat yang diberikan Allah kepada kalian. Para sahabat itu menangis. Dan ini buatan di napa-napa lah. Ini kerja takut khawatir besok itu kita bisa jawab apa enggak. Para sahabat dengan segenap ujian dan insyaallah kehidupan itu, mereka takut kelak ketika ditanya Allah enggak bisa jawab. Dan para sahabat itu 13 tahun di Mekah itu, fase Makkiyah itu, dengan tidak sekedar kekurangan, dimusuhi, bahkan diusir dari Mekah. Kemudian seorang sahabat itu nanti ngendikan, kami ini baru pernah merasakan nikmatnya kenyang setelah Rasulullah SAW itu menguasai, jadi tahun Rasulullah SAW itu mengalahkan Yahudi Khaybar. Jadi Khaybar itu tahun 7 Hijriah. Antawis sekali 2 tahun, 20 tahun itu sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain yang membersaing apa itu tidak pernah merasakan nikmatnya kenyang. Dewi ini bahan sarapan. Itu dengan yang seperti itu kondisinya, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, akan ditanya oleh Allah akan nikmat ini, mereka menangis. Maka masya Allah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hari ini di tempat tinggal kita jauh lebih luas dari tempat tinggalnya Nabi, yang dipakai kita pinten setel, akan sedinten itu sangat ganti yang kita makan. Kalau riyen tahun 70-an 80-an yang saya rasakan ya, bila itu aja masih jauh dari apa yang kemudian dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan nikmat Allah yang lain. Maka alhamdulillah kemudian kembali keluar sedoyo muwajahan pagi ini kita diberikan nikmat oleh Allah, nikmat sehat, nikmat sempat, dan atas rahmat Allah kita diberikan nikmat iman. Hadirnya kita kelak jadi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita merawat, kita menyempurnakan kesyukuran kita dalam rangka terus istiqomah dalam keimanan. Istiqomah dalam iman itu buahipun iman ya, amal ya, ketaatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kelak kita akan ditanya nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mendiklan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba itu kelak di hari kiamat. Kok geser ini bab napa ya? Ibu nawi biasanya pun belanja datang supermarket ya, datang kelontong ya mboten. Tapi sami gak nanti sama supermarket kan mendeti ambak ya, pakai keranjang belanjaan itu mendeti ambak, yang mungkin apa terus dengan kuntur terus liwir atau tidak, harus melalui bu kasir atau mbak kasir, biasanya mbak-mbakan ditanya dulu, mau dicek rian tunggal satu demi satu, ditanya dulu, tidak akan boleh meninggalkan kasir itu, apalagi kemudian pulang dengan membawa belanjaan sebelum nanti nggak akan bergeser kaki kita di depan kasir, kira-kira sebelum nanti selesai urusannya hisab kita. Maka oleh Rasulullah SAW kita ini akan dihisab Allah, lan tazula qadama 'abdin, tidak akan geser kaki seorang hamba Allah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum kemudian ditanya 4 hal. Ya, an umrihi fi ma'afna, usianya digunakan untuk apa? Ya, sudah berapa lama kita hidup di dunia, digunakan untuk apa? Kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an ilmihi fi maf'al, ilmunya sudah dipakai untuk apa? Apakah ilmunya bermanfaat atau enggak? Karena kalau yang asliun datang Allah nih kan,
Dikiranya biasa nih pun gitu, pilih bayangan lo sih ditekoi sok babondo kan. Ilmu itu juga sama. Ya. Karena ilmu dari Allah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, ya Rabb tambahkanlah aku ilmu, rezekikan kepadaku kepahaman. Yang memberikan ilmu al-alim Allah Azza wa Jalla, yang memberikan rizki ar-razzaq Allah SWT. Ya, keduanya akan ditanya oleh Allah SWT. Wa an ilmihi nek pun pirsa ya. Kita sudah tahu baik buruk, halal jelas, haram jelas. Bagaimana konsekuensi keimanan kita kepada Allah. Ya. Tahu itu kemudian enggak diamalkan, itu jangan ditanya sudah oleh Allah SWT. Wa an ilmihi fima fa. Ilmunya manfaat apa enggak? Nah, kita kan berdoa pada Allah, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, berikanlah manfaat atas ilmu yang Kau berikan kepada, dan karuniakanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Kalau kemudian punya ilmu dan manfaat, ini nanti manfaatnya kalau seorang yang beriman, maka perspektifnya keimanan. Ilmunya itu semakin membuat dia dekat dengan Allah. Ilmunya itu bermanfaat untuk orang lain. Kita menjadi wasilah kesolehan orang lain, itu ilmu yang manfaat. Mungkin ilmunya Qarun, utitu mina ilmi indi, yang buat dia takabur, sombong. Ini harta benda yang didapat saya kuncinya tidak kuat diangkut, saking banyaknya ya. Itu kemudian dia katakan semua ini ku dapat karena ilmuku, karena kepintaranku. Itu kan perkataannya Qarun. Maka ilmu yang bukan yang seperti itu. Ya. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an rizqi min aina kasabahu wa fima anfaqa. Yang ketiga menika rizkinya ditanya. Nek bab rizki mungkin kalih Bapak Ibu pertanyaannya. Ya, kalau bab umur itu dipakai apa? Enggak ya. Kalau kemudian ilmu digunakan untuk apa? Diamalkan apa enggak ilmunya? Nah, bab rizki itu mungkin akan kalih pertanyaannya. Ya, min aina kasabahu, dari mana harta itu dia dapat, wa fima anfaqah, dan setelah dapat harta kemana dinafkahkan harta itu. Keduanya akan ditanya oleh Allah SWT. Pamela wonten ingkang ngendika menika sanes napa menika hadis ya. Harta itu halalnya dihisab. Bukan hisab dari Allah SWT. Dan ini halal enggak, tetap akan dihitung oleh Allah. Halalnya dihisab, haramnya pun ada oleh Allah SWT. Ini berat kabeh ini. Ini ngampun dia terus rasanya bergaya, ini sidik wae aja. Hisab, kalau kemudian hisabnya baik, itu juga akan menjadi pemberat amal soleh kita ya, atas rahmat Allah, dan jadi jalan kita menuju surganya Allah SWT, insyaallah. Dan itu ditunjukkan juga oleh para sahabat. Wa an rizqihi ya min aina kasabahu wa fima anfaqa. Sini aku sekawan bertanya oleh Allah SWT, akan bergeser kaki kita kalau yang terakhirnya juga lulus wa an jasadihi fima ablah, dan atas jasadiahnya, niki sehatnya, tubuhnya, kesehatannya ini digunakan untuk apa? Sehatnya digunakan dalam ketaatan kepada Allah atau tidak? Riwayat lain pun sebut wa an sahabihi, dan pada waktu atau usia mudanya itu fima ablah digunakan untuk apa? Dan isi lengkapnya pun sepuh-sepuh lewat. Ya, berarti ya bukan masalah kemudahan, tapi waktunya itu tidak. Atau kemudian kita maknai wa an sababihi fima ablah, itu kalau sudah kita ini sampai usia nggak muda lagi, ya berarti yang muda siapa? Yang muda anak-anak kita, yang muda anak cucu kita, dzurriyyah kita, keturunan kita. Maka kita bertanggung jawab penuh Bapak Ibu, para bapak, ibu, orang tua ini kelak akan ditanya nih. Anak-anaknya yang masih kecil, anaknya yang masih remaja, yang masih tanggungan orang tuanya. Kalau laki-laki itu jadi tanggungan orang tua sampai dia ya balik, laki-laki ini kok secara syariat nih Bapak Ibu, laki-laki itu sampai balik. Untuk anak saat itu siapin SMP, lulus SMP itu pun balik. Nanti akan nyebat akil balik. Balik itu secara biologis ya, kedewasaan biologis, dohirnya akil itu ke pemikirannya. Nek larisan ini balik kirian, akil itu soal ditelan. Larisan ini gede bombong menageng-ageng, kalau lari mulai SMP, kalau ngajar SMP itu ngageng-ngageng, dur-dur ini. Terus pelayan kelas 9 itu, kelas 3 SMP, benten kali
Kok pilih generasi jenengan apalagi ya. Saat ini gede apa udah kelas telu SMP nu pelayon jebol ke lawang ya belum akilnya. Nah awake pun kalah sih. Kan engkol ngoten pun kalah. Nah, kekuatannya ada tapi napa dereng Jawa nih saya. Ya kan gitu. Wah sih kejar-kejaran. Kan kula ngaten le, kowe ngerti kucing ora nek? Nggih, tahu enggak? Kucing itu kan nek cilik ya lain-lainnya lucu kan ya. Nek wis gede apa nek kucing itu sok lucu kan. Ya kuwi wis ra patut kan gitu. Pelayan itu lari SD kan TK nggih. Wah seneng malah kan. Waduh gedene nyampluk pintu jebol ono jar pelayan. Nah, balik laki-laki itu maka napa menika sudah mukallaf itu dibebani syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau sudah balik itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu tanggung jawabnya sama. Catatan raqib atin itu penting, ini termasuk tarbiyatul aulad ya. Jadi tidak ada beda lagi usia 13 tahun, 13 tahun kelas kali SMP, napa kawan kelas tahun kelas 3 sama dengan yang usia 40 sama yang usia 60 pun purna tugas. Napa usia 70 pun ya, sepuh niku sama dicatat semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan napa urusan akhirat ya. Dunia saja sebetulnya niki Bang ya. Niki tapi mungkin buatan terbuah iki dari Ustadz mau wis aku tanggung jawab ya. Tapi betul urusan dunianya itu orang tua sudah tidak menanggung lagi anak laki-laki yang sudah balik. Jadi saya gitu ngomong oleh anak-anak dan anaknya betul. Ini nek kira-kira Pak Murah nyangon iku iki jane wis ra dosa gitu. Kalau sudah balik gitu. Nah, jadi mungkin saya kebingungan ini. Kalau orang tua masih memberikan pendidikan ya, masih mengeluarkan bahkan nek piantun Jawi nek dereng mantos rabi gitu dereng mentas nih kan orang tua wong wis mentas wis ganti putune kan nih orang rampung-rampung sih Bang itu kalau orang Jawa. Tapi kalau dalam syariat laki-laki itu kalau dia sudah mukallaf maka jangankan akhiratnya dunianya gitu, atau jangankan dunianya apalagi akhiratnya nanti akhiratnya sudah nggak nanggung pun dicatat Allah lagi, maksiatnya dicatat, ibadahnya dicatat. Nah, kalau perempuan sampai kemudian dia ya, dibawa oleh suaminya, maka sebelum itu masih menjadi tanggungan oleh orang tuanya. Kelak kita akan ditanya oleh Allah ya, anak-anak kita ini sudah kita dampingi ya, kita berikan tarbiyah pendidikan yang baik atau belum. Kita akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga, pertama lolos ya usianya alhamdulillah untuk sepuh ini, tidak masjid jamaah majlisan, tidak datang majlis taklim di rumah, alhamdulillah lolos sunat ya. Lajeng napa malih kalau rizki napa yang kedua itu ilmunya, ini ilmunya manfaat lolos. Yang ketiga rizkinya. Saya ketelu niki mboten kan ya, misalkan kalau qadarullah naudzubillah min dzalik, misalnya ini contoh mau ya. Yang ketiga ini lolos, yang keempat enggak, ya enggak akan bergeser itu di hadapan hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait yang sepuh ya, orang tua bahkan dipakai sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kalau sudah bersumpah dengan atas nama makhluknya, maka itu bukan hal yang remeh. Allah bersumpah dengan makhluknya itu ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghsha wad duha wal laili idza saja. Itu makhluknya Allah bersumpah dengan masa wal asri, yang paling masyhur itu berarti satu hal yang penting, urgent. Allah bersumpah dengan satu hal yang penting, demi malam, demi siang, demi matahari, bulan itu. Nah ternyata Allah juga bersumpah dengan Bapak Ibu surah Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad wa anta khillum bihadzal balad. Dipun lanjutin pun wa walidiw wa ma walad, dan demi para walid. Nah, sinten walid nih kan saya kemudian walid nih tinggal pemeran sinetron Malaysia nih buatan person apapun masukan alhamdulillah. Ternyata tadi bukan nonton TV ya. Walid nak boleh ngeriin gitu. Ini kan jangan nama orang ini, tapi walid itu walidun ini kan demi para ayah. Ini kisah lenggah tengah dengan para ayah semuanya, dan demi para ayah ya. Kalau jenengan ini saya kagum ya, dipakai sumpah oleh Allah SWT. Nah ini ibu bukan remeh-remeh, walid para ayah sih sampai tinggi sumpah Allah. Padahal Allah itu kalau bersumpah atas nama makhluknya ini bukan hal sepele, ora sepele nih namanya. Hal yang berat, yang pokok. Para ayah mengemban berat tugas amanah yang berat dari wa walid
Tapi dereng rampung wa mawalad dan demi yang dilahirkan. Waladun itu yang dilahirkan lah, sing lahirke sinten, sing lahirkan itu nggih ibu-ibu. Terus ini demi para orang tua, walid dan walidah, walidun dan walidatun, para ayah dan para ibu. Ibu nggih katut ternyata majeng Indo. Nah, kowe Pak Ulu. Ngenal balad bapak-bapak ternyata ibu nggih katut. Wa mawalad, ibu juga termasuk sama. Wa walidu wa mawalad laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh telah diciptakan manusia itu ya fi dalam kondisi kabad kata mereka susah payah. Terus memang mungkin urusan atau bab yang sepuh orang tua niku enten memang susah kali payah. Rekoso kali rekoso. Terus nek jenengan dadi wong tua kok mboten rekoso niku malah sunatulahnya memang kudu rekoso Pak. Berarti ya wis bener nggih bener niku. Wong tua niku wit putrane alit ya. Sireng nek wis cilik iki cilik so nek ndang iso brangkang gendongane penak ngene. Nggih boten ya bar iso brangkang malah saya ndrawasi kan itu gen iso mlaku ben ra selesai ngomong bar mlaku nggih malah ndak bisa menaten ya nggih. Ben masuk nek pengen ndang iso ngopi bukan rasa gendong san ngeput pan ndi malah ya bener awalnya nang napa niku atine kowe itu kan ngendi bocah ki malah diterap balik-balik. Biasanya dia, so si ngepit ke, so ngepit montor, wah kan sami. SD nu ke SM, nek penTK ke SSD, wis udah Jawa nek di wis sisa bisa napa rembukan ngene. Niku sanesore bukan malah njaluki napa-napa ngene. Luwih pinter mbakane sik dereng paham ngene. SMP ngene atau napa pun rampung langsung SMP juga semakin. Nah berbeda apa sih? Beda tantangannya. Sampai SMA masuk S kuliah terus gen mandiri wonge, duitnya saya akeh ngene. Kan ya naik kuliah mandiri ya. Terus ra ngrepoti sampe gen ngekos itu ora iro mana. Wah adem itu ternyata lebih was-was lagi kok nek kene kita kandhani kayak sakniki adoh piye sakniki di telepon. Tapi ternyata enggak selesai lagi. So naik kuliah aku rampung. Kayak nikah ternyata nikah ya. Nek napa-napa sing napa? Nah, disuwun gitu saya yang sepuluh enggak selesai gitu Pak. Nah, fi kabar itu pun dinas kalian Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi nanti pembahasannya lain, yaitu rekoso rendah. Kita napa didik dengan segala susah payah itu, ya kelak juga akan mendapatkan balasan karena balasannya juga nggak remeh-temeh. Seorang atau orang tua yang kelak dia bisa mendidik anaknya dengan baik, tidak ada balasan kecuali jadi jariah. Ya. Kelak bisa jadi sudah di bawah tanah soalnya dimakamkan, ya. Sudah meninggal, tapi jariahnya terus mengalir karena akar ya bekas dari didikan anak yang ditinggal oleh orang. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, lan iku mukadimah temane jenengan waos nawi ngen undangan wonten ya niku kita belajar ya tadabbur dalam surah Ali Imran. Ya, mempelajari, mentadaburi ya apa yang disebutkan dijelaskan Allah SWT Ali Imran 1-2 ayat mawon atau beberapa ayat ini nek kabeh kedangan ya panjang. Sesuai dengan namanya Bapak Ibu dan Mas sekalian rahimani wa rahimakumullah, Ali Imran, Ali menika atasipun keluarga. Bahkan menika dipun dadosaken kalian Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, mungkin memang cek ya. Satu-satunya nama surat dalam Al-Qur'an ingkang caca wonten 114 menika yang awalnya niku pakai kata Ali. Ya, surah Ibrahim wonten. Kalau kita bersalawat ada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim. Tapi suratnya itu sanes surah Ali Ibrahim. Suratnya surah Ibrahim. Surah Nuh ya tenang buat dan Ali Nuh. Nah, tapi penuh istri dan anaknya itu ya, tidak beriman kepada Allah SWT. Nabi Ibrahim, masya Allah, istrinya salehah, anak-anaknya Nabi. Kan? Beliau Aba al-Anbiya itu saja tidak pakai Ali Ibrahim. Maksudnya kita ucapkan dalam salawat. Tapi disebut oleh Allah SWT menikah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Menikah surah Ali Imran sesuai dengan nama suratnya. Nah, biasanya pun memang nama surat itu diambil dari ya, ada ayat, ada kata dalam ayat itu kemudian disebutkan parinya emang cek nanti lagi. Qul a'udzu birabbin nas surah An-Nas, qul a'udzu birabbil falaq surah Al-Falaq, qul huwallahu ahad surah
Al-Ahad mboten enten surat Al-Ikhlas. Katanya kemudian ada yang tadi lamar memang ikhlas niku ora ketok. Sampai surah tentang Allah nikah keesaan Allah yang nikah bicara nanti Allah itu Al-Ikhlas, namanya ikhlas. Nah ikhlas itu nggak kelihatan, diketoknya yang buatan ikhlas ini. Makanya nggak disebut dalam surah Al-Ikhlas itu nggak ada kata ikhlas. Nah, Innallaha astafa, sesungguhnya Allah istafa menika artinya memilih. Menika menika artinya yang terjemahan sesungguhnya Allah telah memilih. Nah kalau memilih yang seperti apa, milih itu bukan terus ya dipilih di antara enggak, tapi milihnya itu memurnikan, ya, membuang yang buruk. Ibu-ibu tasih wonten ingkang ngeplekne beras enten mboten saniki bahasa pun beras resik. Nek riyen kan sing ngeplekne beras, ngeplekne dele nggih badhe digebuki delene niku mungkin sok campur kalih pikil lalit napa campur napane dikeplek riyen. Nomone diinteri nggih. Nah, ditapeni ngapunten mboten itu. Pirsa niku nggih. Ini saya sakit mboten Pak. Ya pun lali ya. Jadi interi niku dikeplek kene niku istofa niku diambil niku yang buruk diambil kemudian disisihkan, diambil yang maksud diambil itu diambil untuk dibuang kan. Yang buruk itu diambil untuk dibuang nek berarti nggih menire cilik-cilik. Nah, buang atau yang kemudian tidak baik itu dibuang, disisakan yang diambil itu yang baik. Istofa itu dimurnikan oleh Allah, kemudian semua unsur yang jelek itu dibuang oleh Allah SWT. Ini kok istofa. Siapa yang dipilih oleh Allah? Adam, Nabiullah Adam alaihissalam. Beliau manusia pertama ya, Nabi yang pertama, nenek moyang kita ya. Itu Nabi Adam alaihissalam itu pilihan Allah SWT. Lajeng wa Nuha Nabi Nuh. Bahkan kalau surat Adam betul enten. Kalau surat Nuh, wonten. Inna arsalna Nuhan ila akhir. Surah Nuh wonten. Lajeng wa ala Ibrahim lho. Ya. Dan keluarganya Ibrahim. Nah niki Ibrahim benten Adam boten innallaha astafa ala Adam boten. Ya, Adam mawon. Nuh oke, Nuh mawon. Tapi kalau Ibrahim wonten Pak, wa ala Ibrahim. Allah memilih keluarganya Ibrahim. Ala Ibrahim pun sebab dados kata dalam ayat Quran, tapi suratnya namanya Ibrahim. Tapi kalau setelahnya ini wa ala Imran dan keluarganya Imran pun sebutkan Allah dengan kata ala Imran, keluarganya Imran, dan nama suratnya bahkan kata ini ada dalam surah Ali Imran. Insyaallah. Maka memang hikmahnya besar. Bicara tentang tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak-anak, mereka wonten di antara sekian ibrah tadabbur kita sebagai orang tua itu dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita mentadabburi surah Ali Imran. Para bapak sekalian, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Siapa Imran itu? Wonten yang juga Imran itu nabi, wonten yang berpendapat Imran itu bahkan bukan nabi. Dan itu nabi ada dua pendapat nih. Tapi insyaallah berarti beliau ini memang orang yang soleh, maka disebutkan oleh Allah SWT. Dan uniknya lagi kisah tentang Ali Imran. Kenapa Ali Imran? Karena yang dikisahkan Allah itu kelak adalah istrinya. Ya, bukan kelak nih ingkang badhe kula wasmi. Istrinya Imran. Nah, dikisahkan pasangan Pak Imran oleh Imran ini ya. Itu dangu lama, nggak diberikan dikaruniai momongan, nggak diberikan keturunan oleh Allah SWT. Kemudian berdoa. Lajeng istri pun menikah hamil, mengandung, Imran pun wafat. Imrannya meninggal. Ya, maka nanti pentingnya ayah itu ternyata bukan sekedar figur dohirnya, bapak fisiknya wonten, tapi ternyata kawama atau berarti keayahan itu tidak hanya sekedar fisiknya ada, tapi itu karakter. Maka seorang istrinya Imran itu mendidik anaknya sendiri, tapi karakter ayahnya hadir. Nah, sebenarnya kan kata sani bapaknya wonten, mak bendinten ketemu, tapi karakter ayahnya tidak ada. Ya. Bapaknya ketemu tiap hari, ya. Tapi karakter ayahnya nggak ada. Contoh sedikit mawon, karakter ayahnya nggak ada loh. Tidak masjid dengan anak yang berubah, misalkan nih kuning bukan begini. Karena harusnya karakter ayahnya ada. Ya. Tidak sekedar ada ayahnya sosok fisiknya, tapi akan kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam itu ya, beliau menurunkan Nabi Ismail alaihissalam itu sebagian besar waktunya itu tidak dibersamai secara fisik oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ini juga nggak harus jadi dalil, pengen anaknya soleh, tapi Nabi Ibrahim berarti anaknya tinggalan.
Nah, Nabi Ibrahim itu meninggalkan Nabi Ismail kali Bunda Hajar dan tanah haram ini. Bukan berarti kemudian yang kita lihat kita pahami secara tekstual. Nanti pun kisahkan kalian Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Itqalatim ro'atu Imran. Ketika berkata Imro'ah ini kok istrinya Imran. Allah memilih kata Imro'ah ini kok Bapak Ibu ini. Padahal dalam Quran istri atau suami pasangan secara umum ini kok disebut kalian Allah itu zaujun atau zaujatun. Ini kok artinya pasangan jodoh. Kalau laki-laki nggih zaujun, perempuan ya itu zaujatun. Wa khalaqa minha zaujaha. Diciptakan oleh Allah dari Nabi Adam alaihissalam itu pasangannya, itu Ibunda Hawa. Ya zaujun. Surah Ar-Rum 21 pun serat wonten bin serat ulum nika wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ya azwaja niku jamak zaujun, zaujatun niku azwaja. Berpasang-pasangan, ya, pasangan yang banyak. Tapi kalian Allah SWT pun sebab mereka buatan jauh-jauh Imron soalnya. Tapi Imro'atu Imron. Kenapa? Karena tadi itu Imron ini pun wafat. Terus Imro'ah itu karena dia sendiri. Makanya dalam ayat lain Allah SWT mereka memberikan contoh pasangan. Mestinya kan jauh-jauh kali jauh-jauh itu nek jatuh jauh kan mimi lah Mbah Dukun dia mintuno kan ya. Nanti bareng akun ya soleh sekatung si setring ya solehah itu pasangan, tapi ada pasangan itu suami istri ya yang laki-laki ingkang kakung itu suami itu soleh tetapi yang putri tidak solehah itu ada, bahkan tidak hanya soleh si kakung itu nabi ya istrinya tidak solehah. Bagaimana dikisahkan Allah itu daraballahu masalan lil ladzina kafarum ra'atan nuhi wa imra'atan imra'ah. Maka dipermisalkan oleh Allah perempuan yang kufur itu adalah imro'ahnya Nuh dan imro'ahnya Lut. Padahal niku istrinya Pak benar cek kecuali istrinya. Tapi oleh Allah imro'ah. Kenapa? Karena sik soleh itu hanya suaminya. Istrinya itu tidak solehah, maka disebut oleh Allah imro'ah. Mungkin wonten kosok wangsulipun ibu-ibu ampun protes ini. Wah ini sing digawe contoh Pak Ustadz itu sing apik sing kakung ya putri sing ra solehah gitu ya. Ya ternyata lanjut mau enggak usah jauh-jauh, kelanjutannya itu ada. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu ra'ata fir'aun. Ada juga disebut imro'ah oleh Allah SWT itu yang beriman dan adalah imro'ahnya sinten Ibu Fir'aun. Ini kusik setri Masya Allah solehah namanya Asiyah ya. Istri Fir'aun itu solehah abidah ya, tapi suaminya Fir'aun ya. Fir'aun itu kali kafir yang mantap Fir'aun ya. Asalnya Fir'aun itu juga hanya kafir mengaku sebagai Tuhan ya. Kalau hanya kufur itu hanya mengingkari ya. Nah, tapi ngembo besti Allah itu perangatan Fir'aun ya. Itu pasangan yang tidak serasi ya. Maka disebut oleh Allah imro'ah. Nah ini imro'ahnya Imron bukan karena Imron nggak soleh, karena Imronnya sudah nggak ada karena sendirian. Dia berkata kepada Allah ya, lebih tepatipun bukan nyuwun berdoa datang Allah SWT inni nadartu laka ma fi batni mufarrara. Saya bernadar, nadar itu bagian dari doa yang diberi bandul doa ini. Ya, bukan berarti kemudian kita berdoa pada Allah, berdoa saja boleh, tapi berdoa dengan nadar artinya diperbolehkan. Allah ini mungkin lari lulus, tembus PTN, ya. Mau sedekah, wakaf ke masjid, masjid itu Al-Mu'minin ya, sekian puluh juta, para PT tak ganti masih saya, kira apa, kira-kira gitu. Kemudian pada alhamdulillah lulus itu wajib nadar yang diperbolehkan dalam syariat itu wajib hukumnya ditunaikan. Kecuali mungkin nadare keluar dari syariat, Pak. Saya awam, saya jahil, dari ngertos nganti gue tombol ASN ya, Pak. Tanggap ledek, ditungi, udah ketek, ya, anggap maksiat. Ya, itu maka setelah paham loh, tidak boleh itu. Atau kemudian dapat diberi kafarah yang lain, boleh ya. Dan diganti dengan yang lain. Tapi kalau melanggar syariat tidak boleh. Ya. Tapi kalau sesuai dengan syariat maka ini diperbolehkan. Maka kita minta dengan
napa menika dibanduli tadi. Bernadar pada Allah Subhanahu wa taala, apa nadar istrinya Imran? Laka ma fi batni, untukmu ya Allah atas apa yang ada dalam kandunganku ini muharrar. Harrar menika artosipun bebas. Muharrar menika berarti fa'il, orang yang bebas. Wah malah ada loh, katanya wong edan bebas, ngoten niku. Bebas niku maksudnya dibebaskan oleh Allah dari segala macam bentuk urusan dunia. Maka kalau tidak dunia kan Rasulullah SAW mafhum mukhalafahnya itu berarti orientasi hidupnya itu betul-betul untuk akhirat. Bebas dalam menjadi manusia. Bebas itu manusia yang merdeka itu ya bahkan dikatakan kalau Rian Rif'i bin Amir misalnya kalau pas kemerdekaan 17 Agustus kan ada makna kemerdekaan nopo meniku dodolan gampang, kados rezeki gampang. Niku hanya sebagian kecil dari merdeka, orang dijajah. Kemerdekaan yang hakiki kata Rif'i itu adalah napa? Mengundang, mendakwai, mengajak orang itu dari menyembah ya ciptaannya ya kepada menyembah sang pencipta. Jadi Allah SWT. Itu kata Rif'i bin Amir ya. Jadi orang yang merdeka itu adalah orang yang dia menyembah yang memurnikan sepatah betul ta'abud ilallah itu merdeka. Kok bedino meng masjid jamaah pengajian justru itu orang yang merdeka ya. Karena dia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukarrarah atau sunnah telah menjadi pengabdimu ya Allah. Dan ada tujuan lain di dunia ini kecuali ta'abud kepadamu. Nah, dipun tafsirkan menika amargi konteksipun Masjidil Aqsa maka di napa menika nadarkan oleh istri Imran kelak anaknya itu menjadi pengabdi Allah di Baitul Maqdis. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah menika resep dengan pindah. Mungkin kata saya siji dipun telah kali ini. Dan ini urutannya panjang ya. Artinya apa? Yang pertama, konsep keluarga Imran menikah nopo meluruskan niat terkait amanah anak ini ke semuanya. Ya, bahkan ini ketika masih dalam kandungan ya, wah ini anaknya pun budget gede nih pun. Nah, kira-kira nek lari mahasiswa skripsi nih kok ya, berarti direvisi. Ya, pilih dulu itu sudah kondisi ini udangannya simbah bahkan setelah lahir itu buatan jadi soleh, masih masih saya buatan enggak berarti nggak boleh kan ya, artinya ini kan wasilah ini utangin apa nih dia ini dokter presiden sampaikan lah pengen jadi astronot ini sampaikan itu kita jadinya astronot ini ya enggak apa itu urusan dunia tapi dunianya mengantar dia pada akhirat dan itu boleh kan doa kita itu doa sapu jagat itu kan Rabbana atina fid dunya hasanah boleh kebaikan dunia wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Imran istrinya Imran itu nyuwun datang Allah SWT nadarnya itu dipasrahkan sepenuhnya nanti bab anak ini lurus ikhlas semata karena Allah SWT bukan yang lain. Maka ini meskipun nanti kalau kita ya tadi itu walaupun terlanjur pun kadung gede hari ini kita doakan kita perbaiki pun revisi bab anaknya. Ya Allah dimanapun kelak anak-anak kami anak keturunan kami ya dzurriyyah kami kelak maka muaranya apapun kelak dimanapun dia berkhidmat ya, muaranya kan khidmat kemasyarakatan keumatan maka mudah-mudahan kesemuanya senantiasa dalam rangka apa mengabdi kepada agama dan sebagainya. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah setelah lurus niat jadi niatnya lurus tak menikahkan kata saya niatnya pripun anak soleh nek dipun pirsani niku Allah asrik nai napa nih sereng tak ingin yang sepuh ngobrol itu pinginnya anaknya kan terus lari anak-anak kita yang soleh kan ini lebih antara satu dengan yang lain itu soleh itu sok pikirannya beda soleh saya kebundi mungkin menek di uren itu sok benten antara satu kepala dengan yang lain soleh nek bayangannya yang sepuh rata-rata nih kan soleh nih boleh sukses kan ya kemudian rezekinya lancar punya kedudukan di masyarakat baik yes, sholatnya tertib, nah gue sholat ini kan gitu. Cukup nih, padahal kan nggak seperti itu, nggak seharusnya, nggak mesti seperti itu. Ya bisa jadi kemudian yang bagus itu ya kesolehannya, tapi misalkan, dengan perso sahabat itu kan radhiyallahu taala anhum ajmain, gelar terbaik itu manusia paling mulia, Allah ridho kepada mereka. Nah sahabat ini kan ahlu jannah semua nih, sahabat Nabi SAW yang hidup bersama Nabi.
beriman, lajeng apa wafat meninggal dalam keadaan iman itu sahabat. Tapi ketemu kalian Nabi SAW. Para sahabat itu ternyata tidak semuanya profilnya itu kalau ditanya, wah pinginnya nggak kados Abdurrahman bin Auf, yang hartanya tidak habis, pengennya nggak kados Utsman bin Affan. Pengen nggak kita kalau kemudian ditanya anak kita nanti seperti Amin hadhil ummah katanya Abu Ubaidah bin Jarrah, ya, bahkan seperti Rasulullah SAW. Jangan-jangan kita wah yojo Abu Ubaidah bin Jarrah ini Bapak, sahabat Rasulullah termasuk satu di antara al-asru mubasysirin bil jannah, 10 sahabat yang dijamin Allah masuk surga. Niku Umar bin Khattab, niku Khalifah Amirul Mukminin, sidak turba datang dalemipun Abu Ubaidah dados gubernur wonten Syam. Umar niku nangis. Umar niku pun sak sederhananya orang memang. Ya. Orang paling sederhana niku pejabat. Umar niku beliau ingin seperti Nabi SAW. Ya. Kehidupannya setelah jadi khalifah. Begitu sampai teng dalamnya Abu Ubaidah bin Jarrah, Umar nangis. Gubernur Syam sama niku makmur, Pak. Syam itu tanahnya diberkahi Allah subur pemisah nih. Makanya perang terus sama terbuka gitu. Karena si Malakama tanah itu punya subur gitu. Jadi ini malah banyak permusuhan, banyak pertikaian gitu. Nabi Syam itu subur. Masuk ke rumah gubernurnya itu Umar menangis karena tidak ada apa-apa di dalam rumah itu belum. Ternyata gubernurnya itu seperti ini kan. Itu gubernur. Nah gitu kita ditanya pengen anaknya kayak Abu Ubaidah itu sih. Ya ini ya Abu Ubaidah. Pengennya ya Utsman gitu kan. Yang nopo menika harapan dagangnya sampai ke Madinah itu beletuk kabeh sak kota ya. Kebeletukan nontonnya Utsman kan gitu. Tapi setelah itu disediakan semua. Ya ora ya itu gimana? Terus saya dipilih kan kita padahal yang diteladan itu generasi terbaik itu sahabat. Kenapa? Kan ada sebagian orang tua itu ya soleh itu ya soleh tapi juga sukses dunia meskipun itu tidak salah. Tapi kan bab rezeki juga Allah SWT sing nemplei yang memberikan kelebihan rezeki antara yang satu dengan yang lain Allah SWT. Kalau qadarullah setelah ikhtiar ya ternyata tidak ditentukan banyak ya tidak apa-apa, itu selamat. Mungkin kalau ada langsung bagi untuk kisah pindah lama-lama kan gitu. Tapi kalau kemudian qadarullah diberikan rezeki Allah yang banyak, kemudian kayak doanya Nabi Ibrahim itu la'allahum yashkurun kan itu. Wa rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Doanya orang tua ternyata boleh. Nabi Ibrahim juga berdoa itu diberikan rezeki oleh Allah, buah-buahan rezeki yang melimpah. La'allahum yashkurun, tapi syaratnya setunggal ya Allah. Dengan mangparing rezeki datang putra-putri kula, tapi setunggal syarat kenapa? Rezeki itu membuat mereka bersyukur. Nah kadang-kadang kalau dengan itu sok kesupen sebenarnya. Ya Allah rezeki enggak ada ya Allah, tuh digambil ke urusane ya Allah, sok sekolah, sok pinter nyambut gawe, sok do dan rezeki sing akeh. Amin. Ini kok gandul Pak. Kemudian rezekinya banyak jauh dari Allah karena Allah minta. Lali nih kowe Allahum yaskurun ngebandule kok lali. Kalau bisa jadi buat apa rezeki yang banyak justru menjauhkan dari Allah SWT. Jangankan jauhkan Allah, jauhkan dari kita aja, kita tuh kira tinggal san sukses itu malah lali oleh Bapak Boy. Pun sibuk, ya lek wis mulai tadi ibumu itu teroan rada rapi apa kulo meeting itu nembe ya berarti sesuk nah kulo niku lah kok malah saya coba jenengan ridho yang mana kira-kira? Ridhonya nggih sing rezekine oke terus sak wayah ditimbali sakit langsung kan gitu ya kan seperti itu. Tapi seandainya tidak ternyata bukan rezekinya menjadi anak yang syukur itu ya yang utama kita niatkan dalam segenap pendampingan tarbiyah atau pendidikan bagi anak-anak kita itu dalam rangka apa ya semata menurut tujuannya lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir itu pulau bahas mohon poin-poin ya setelah kita lulus niat kelanjutan itu menapa falamma wada'atha qalat in ya rabbi inni wada'tu unta ya. Imran itu pengen sangat lari niku jalan pengen dia anak lanang ya. Nah turun dia anak suwe ada dangu bukan kapan dengan ngomongan pengennya lanang sih tapi ternyata oleh Allah niku dipun paringi setri, anaknya itu perempuan ya kan Maryam perempuan, anaknya perempuan kemudian Masya Allah ternyata namun di anak ini kok nanti pinginnya ya kayak sekolah kayak sergap sinau kan ya terus maupun pas rapotan bikinnya apa ya juara paralel atau kelas terima juara paralel nama-nama orang tersebut membanggakan orang tuanya orang misalnya pikul dua mendem jeruwe lah kok 110 derajat lagi mau sesasi bapak SD ditimbali BK kan ya wah anaknya nomor
Kadang-kadang saya disuwun niku mboten sami kalian apa yang kemudian diberikan Allah ini ada ujian-ujian. Apa yang dilakukan istrinya Imran ketika diberikan ujian itu berlindung pada Allah SWT, berdoa ya. Wa inni samaituha Maryam wa inni u'ituha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sakete kata-kata minta perlindungan isti'adzah nuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Menika wonten parenting terbaik, Pak. Niku nggon parenting psikologi mboten ngajari. Parenting anak niku nggih dadi to. Niku metode ditirakati, Pak. Nek sakniku kan parenting padha. Wah, orang tua harus begini. Niku mungkin jangan mengucap jangan. Piye jadi? Niku nek ngomong jangan niku ora oleh. Lele ojo niku mboten enten. Enten padahal dalam Quran itu la tusyrik billah. Wah, banyak sekali. Nek teori nggih psikologi enten ojo ngate anak niku nek ngakon anggone jangan. Ojo menek, soalnya aku nek ngomong ojo menek malah menek jare. Masalah mung niku tok. Padahal dalam Quran itu banyak disebutkan jangan untuk menyekutukan Allah, itu bahasa Allah. Ya kalau kita ngomong niku panjang bahasa tapi ya kita ikuti ini nanti kalau dibedah tarbiyahnya Allah SWT kan gitu. Maka kita banyak-banyak berdoa pada Allah SWT. Fa insyaallah kalaupun lurus niat, kemudian kita isti'adzah berdoa pada Allah SWT, wa kafalaha Zakaria sebelumnya itu wa ambataha nabatan hasanah. Nanti kalau sudah kubur, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin, Allah ridho dengan segala niat baik kita, ikhtiar kita dinilai Allah SWT, jadi wasilah apa Allah kubur, nanti Allah yang sudah megang. Apalagi anak kita yang sudah jauh, jadi saged melangit kidungo kan nek cilik kayak nek isine ngomah ya digeret dipangku, digeret dilunggahke dikandani. Nek pun ngekos teng Malang kuwi lho, pun ngekos teng Jakarta, pun di paling adoh putrane kan ya. Larinya pun seberang pulau, seberang negara, enggak ada lain. Allah yang nanti akan wa ambataha nabatan hasanah, akan menumbuhkan anak ini dengan tumbuhan yang baik. Lah saat itu kok angel menarik plan mungkin mbok pilih di muhasabah di evaluasi ya. Kalau urutannya keluar modern enten sing kirang trep ngoten. Wa ambataha nabatan hasanah wa kafalaha Zakaria. Terakhir itu akan dihadirkan kalau Sayyidah Maryam tiang sepuh mboten enten, Imran sampun wafat, maka dihadirkan oleh Allah umnya, ya, pamannya, Nabi dan Nabi Imran sanes Nabi, kemudian yang gantikan ayahnya ngasuh itu Nabi, digantikan oleh Allah pengganti pengasuh yang lebih baik dari kita. Nah, di sekolahnya itu guru-gurunya ulu apik mana dia. Nah itu janji Allah SWT. Waqafalah Zakaria. Dan kemudian yang terakhir itu paling terakhir nih. Jadi Zakaria itu ngasuh Maryam. Maryam itu asring wonten mihrab ini, Pak. Mihrab ini kados niki. Maryam itu waktu masih kecil itu tiba-tiba itu lompat itu jamuan. Niki bareng medar kan. Jamuan. Mboten ngerti kan iso apa? Ngene sapa? Annalaki hada ya Maryam. Iki ngene sapa kok? Kamu punya, padahal itu mboten usum, nek tasih niki jamuane pelem, usum pelem ya. Sane mboten usum napa. Ini jelas-jelas tidak dari sini ya. Maka oleh Maryam dia katakan huwa min indillah ya. Ini semuanya dari Allah SWT. Artinya apa, Pak? Keajaiban itu boleh. Sesuatu kalau kita sudah ditolong Allah, Allah kubul ya, Allah sudah pegang urusan tentang anak kita, maka yang enggak mustahil, Pak. Ini itu bahkan yang menurut bahasa kita yang mustahil, Bapak Ibu, itu bisa terjadi. Pak enten nih bapak moco ora iso niku anake kuliah iso ngantos dadi dokter, profesor. Kuwi ngantos wong tuane niku mboten ngerti anake iki budal iki jenenge kuliah ki apa. Niku ternyata itu kok nggih kan aja niku ora tau dikandani wong bapake ora sekolah kan. Kok bisa terjadi? Itu kan ya kiasnya tadi. Allah akan hadirkan banyak keajaiban yang bahkan kita enggak nyono, enggak sangka ya ternyata kemudian Allah berikan pada kita. Mengatakan Bapak Ibu enggak mengatakan ngambil pun langkung jam cancel, wonten kata lepatipun banyak lebihnya dari kami pribadi, wonten faidah, wonten ilmu, bila menika insyaallah saking alim Allah Subhanahu wa taala mungkin manfaat. Wa akhiri walhamdulillahirabbil alamin. Tutup tadi wawasan kafarah majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.